Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini kita tidak membahas tentang bisnis GoFood atau tidak membahas tentang bisnis makanan, tapi lebih ke sharing session ya. Sharing session kayak suka dan dukanya sedikit lah jadi usaha kuliner atau jadi tukang nasi atau tukang kopi selama ini kayak gimana. Jadi video ini sebetulnya lebih pengen cerita aja. Kemarin itu tuh saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, mengharukannya, antara bangga, seneng ya, senangnya tuh sampai mau nangis lah gitu, senangnya gitu ya. Jadi gini, langsung aja ya kita cerita nih, ngobrol aja sih. Jadi saya ini kan udah usaha nasi sama kopi ini tuh udah lumayan baru lah bisa dibilang dari tahun 2012. Dari mulai jualan angkringan di pinggir jalan tahun 2012, 2013, jualan di rumah sakit ya, di kantin, jualan di kantin suatu apartemen gitu, sampai sekarang akhirnya ada beberapa jualan nasi dan kopi juga. Nah, singkat cerita, kemarin itu kita ngadain acara buka bersama dari brand, sebetulnya semua brand kita lah gitu, Kopi Moyen, Rumah Naskun, Tim Chef Bento, dan lain-lain gitu, Kopi Pudak, dan lain-lain. Nah, kita tuh ngadain buka bersamanya itu di suatu hotel ternyata gitu. Jadi, waktu yang ngurusin itu bukan saya, jadi ada tim lagi yang ngurusin bentuk panitia gitu, jadi bikin lagi lah. Sebetulnya tahun lalu juga udah bikin sih, dan di hotel juga. Nah, itu juga cukup bagus gitu ya. Nah, kemarin saya cukup kaget gitu ya bahwa kita bisa ngerayain di hotel yang cukup bagus ya. Hotelnya itu Novotel, dan begitu masuk tempatnya itu kita kayak di ballroom, jadi kita disewain ballroom gede, udah jadi kayak apa ya, acara MLM gitu loh. Saya sampai kaget, loh ini kita seminar atau mau bukber gitu. Padahal sebetulnya acara di ballroomnya itu juga cuman buat game-game aja, kita sharing-sharing aja, have fun aja gitu sambil menunggu waktu berbuka puasa, karena kan buka puasanya kita di hotel gitu. Jadi sengaja memang kita bikin bahwa all you can eat lah gitu, biar anak-anak happy ya, makan sepuasnya, ngobrol dan lain-lain gitu. Nah, ya singkat cerita pas sampai sana ngeliat ruangan yang segitu bagusnya, saya sampai kaget kayak ini udah kayak MLM ya gitu. Saya sangat-sangat bangga gitu bahwa kayak wah, kita jualan nasi kuning gitu ya, saya dan istri jualan kopi ya, jualan nasi lah istilahnya, bisa sampai segini gitu. Achievement tuh apa ya, pencapaiannya udah gitu. Bahkan pas masuk tuh kayak ada ngisi buku tamu gitu, saya bilang sampai ada kayak ngisi buku tamu, dan kita kan datang udah agak mau mulai acaranya, dan ternyata itu yang datang tuh udah sekitar 50 orang gitu. Terus saya nanya, emang kru kita ada berapa sih gitu. Dan ternyata di hari itu tuh yang ikut tuh ada sekitar 60-an. Di situ saya langsung kayak, ya Allah, apa kita punya kru sampai 60 orang gitu, sampai 60 orang, yang saya langsung berpikir antara wah udah bahagia, seneng, bangga dalam hati gitu ya. Karena sempat ayah sempat cerita gitu kan bahwa jangan dilihat kamu jualan nasinya nak, tapi kamu bikin usaha. 60 orang ini, ada di antara 60 ini ada kepala keluarga juga, yang berarti ya insya Allah, sekali lagi saya bukan mau sombong ya, bukan, tapi ini mau share kebahagiaan yang saya dapat gitu, bahwa eh, dari 60 orang ini ada beberapanya juga kepala keluarga yang hidupnya bergantung dari kamu, maksudnya bisnis kamu gitu. Jadi jangan pernah nyerah, karena kan waktu itu saya juga sempet ya, tahun berapa, saya udah lama ya, udah agak lupa, 2019 atau kalau nggak salah pas COVID, itu saya sempet kayak bilang, aduh capek ya bisnis gitu. Ternyata bisnis itu juga bukan fun-funnya aja gitu, ada capek gitu, ada jenuhnya, bukan jenuh ya, capek gitu, kayak pas lagi turun gitu kan harus kuat-kuat mental gitu ya. Itu saya bilang sama istri gitu, aduh capek ya bisnis gitu, apa kerja lagi aja ya kantoran kayak gitu-gitu gitu kan, cari kerja, ngelamar lagi. Terus saya inget banget, gak akan pernah lupa, waktu itu istri juga bilang jangan, lo nggak boleh nyerah. Waktu itu kita kru masih sekitar 20-an lah, nggak nyampe 20, masih belasan ya kalau nggak salah. Jangan, lu nggak boleh nyerah, karena ini nasib 20 orang ini gimana nanti kalau misalnya lu sampai keluar, atau kalau misalnya sampai kita berhenti usaha gitu ya. Mereka tuh mau kayak gimana gitu. Nah, itu yang ngebangkitin saya lagi untuk semangat untuk jualan lagi. Nah, kemarin ya ini juga pas puncaknya itu kayak bangga, terus kayak
oh iya ya 60 orang ini tuh ada beberapa yang sudah berkeluarga gitu, maksudnya bergantung terhadap bisnis kita. Itu tuh naikin semangat lagi gitu kayak wow gitu ya, maksudnya jangan pernah nyerah di saat lagi drop-dropnya atau apa, ya udah harus semangat, harus improvisasi juga. Dan kebetulan juga memang kan alhamdulillah nih, bisa dibilang bisnis kita juga saat ini, tahun ini lagi sangat bagus ya dibanding, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, sebelum Covid atau apa. Memang tiap bisnis, tiap brand kita ada beberapa saat yang pecah gitu, pecah tuh maksudnya berhasil gitu. Nah, tahun ini juga memang Kopi Moyan sangat-sangat luar biasa ya, impact-nya terhadap kita, terhadap brand kita yang lain, terhadap brand Naskun, terhadap brand, Chef Bento, terhadap brand, Kopi Pudak juga itu impact-nya sangat luar biasa banget gitu. Jadi kenapa saya cerita kayak gini, sharing sebetulnya sama teman-teman yang di saat mungkin lagi mulai usaha, terus mungkin usahanya lagi ya yang kurang sesuai harapan lah yang diinginkan, ya ini memang ya harus semangat lagi, harus bersabar lagi, ya harus cari solusi lagi. Ya memang sih tetap kita ujungnya memang harus banyak berdoa ya, namanya rezeki nggak akan ketukar, tapi tetap juga kita harus berusaha, kita harus improvisasi ya, karena nggak ada yang tahu gitu rezeki atau pas pecahnya itu, meledaknya itu suatu perusahaan itu meledak tuh dalam arti kata tanda kutip positif ya, meledak dalam arti kata omsetnya wow, kayak kayak misalnya viral, terus salesnya jadi naik dan lain-lain gitu, jadi bagus. Maksudnya di situ ya, pecah di situnya. Itu nggak ada yang tahu gitu. Bahkan saya bisa bilang apa, ya itu semua nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi terus berusaha aja gitu. Gitu aja sih gitu. Jadi memang saya sengaja buat video ini buat mengingatkan kepada diri saya dan juga mungkin teman-teman di sana yang perlu gitu ya, di saat lagi down bisnisnya, di saat lagi kurang sesuai yang kita harapkan, ya terus bersabar, terus berusaha ya, karena nggak ada yang tahu suatu saat nanti bisa pecahnya kapan ya, kayak kita bisa dibilang ini hampir berapa ya? 12 tahun ya, dari 2012 sampai 2025. Tapi memang waktu 2019 kita sempat pecah juga. Maksudnya Rumah Naskun tuh bagus juga. Terus Kopi Pudak juga di 2016, 2017, 2014 juga ada kita yang rumah makan kita juga, bukan rumah makan ya, kayak kantin lah gitu ya. Alhamdulillah juga udah bagus. Gitu kan, ada limit-limitnya tuh biasanya tuh. Saya masih ingat guru saya tuh bilang gitu, bahwa di saat kita jualan itu ya, omset lu udah berapa gitu, lu udah punya target 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, ya kan 500 juta per bulan, sampai nanti mungkin 1 M per bulan gitu. Nah itu level-levelnya dan achieve-nya itu ada suatu kebanggaan dan apa namanya, rasa yang luar biasa banget gitu. Kayak misalnya mungkin mungkin ya gitu, kayak omset udah nyampe 500 juta nih per bulan, itu baru omset ya, bukan profit ya, tapi udah ada kayak kebanggaan gitu, anjir gue keren ya, gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Meskipun itu bukan profit ya, tapi ya di mana gitu istilah lo bisa mencapai itu. Atau misalnya mungkin kayak belum pernah, saya ingat banget dulu waktu tahun-tahun awal tuh ya gitu, saya ngeliat tukang bubur gitu ya, enak banget ya gitu. Waktu saya nggak akan pernah lupa itu, dia bilang saya mah cukup jualannya gitu dari jam 6 pagi aja sampai jam 10, jam 11, ya sehari 3 juta aja gitu. Pada saat itu kan saya ngeliat 3 juta tuh wow banget gitu ya, 3 juta sehari kan berarti kalau sebulan 90 juta. Cuman jualan bubur, bukan cuman ya, maksudnya cuman jualan beberapa jam ya, dari jam 6 sampai jam 10, jam 11, hampir 100 juta sebulan. Itu keren gitu. Pada saat itu saya ngeliatnya wow keren ya gitu. Pada saat itu saya penghasilan kopinya itu alhamdulillah baru di angka 1 jutaan, 800 sampai 1 juta. Jadi ngelihat yang 3 juta tuh udah wow banget gitu, udah wah keren banget, pengen lah gitu. Makanya kan di situ ada yang bilang, wah tukang bubur naik haji gitu ya gitu. Sampai sekarang saya punya impian adalah saya dan istri gitu, keluarga, tukang nasi kuning, tukang kopi bisa naik haji. Ya insya Allah mohon doanya juga semoga tahun ini saya dan keluarga bisa umroh gitu ya, dengan jualan nasi kuning ya, dengan jualan kopi gitu ya. Jadi teman-teman jangan nyerah, jualan nasi kuning, jualan kopi juga bisa umroh gitu ya. Harusnya bisa. Haji kayaknya agak ya tahu sendiri ya kan, agak lama ya, tapi kita udah niatin juga sih, semoga bisa haji juga gitu sih kurang lebih ya. Jadi video ini bukan tentang cara jualan, bukan tentang cara bisnis, ini lebih ke dokumentasi saya aja, sharing-sharing. Cuman mau cerita pengalaman yang saya dapatkan, perasaan yang saya rasakan setelah kemarin buka puasa bersama tahun 2025. Dan yang terpenting, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan dalam proses. Ya, semoga mohon doanya teman-teman, prosesnya semua berjalan lancar, pengobatan berjalan lancar.
bisa ketemu lagi sampai Lebaran tahun depan ya, bisa ketemu sampai Lebaran, bisa ketemu bulan Ramadan lagi di tahun depan gitu. Jadi bisa lebih bermanfaat lah buat orang banyak. Gitu sih kurang lebih ya. Jadi ya mungkin ini videonya agak sedikit membosankan buat teman-teman atau orang-orang di luar sana, tapi buat saya ini dokumentasi saya. Ya, gitu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang bisnis kopi, nasi kuning atau apa, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Saya akan coba jawab secepatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.